Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Malam ini kita bertatap muka lagi, bertemu lagi, berjumpa lagi di acara yang super spesial, yang sangat dinanti-nanti nih Gus, oleh pemirsa di seluruh tanah air maupun yang ada di luar negeri Gus. Jadi teman-teman yang ada di luar negeri juga mengikuti acara ini Gus, suka sekali acara Gus Ikin di Gus Ikin channel ini. Seperti biasa saya selaku pembawa acara Abah Roni Gus. Abah Roni. Kalau manggil saya apa Gus kalau disingkat Gus? Abah Roni. Kalau disingkat Abah Roni. Baron. Bapak Abah Roni Baron. Nah, ya disingkat Baron Gus. Tadi teman-teman kalau panggil saya cukup panggil Baron. Nah, sudah banyak yang tahu itu sudah Gus. Nah, sedangkan narasumbernya ini adalah Gus Ikin. Gus Ikin sudah nggak asing lagi. Beliau namanya sudah dikenal di seluruh Nusantara Gus. Termasuk di luar negeri juga sudah tidak asing lagi nama Gus Ikin ini. Nah, seperti biasa di konten-kontennya Gus Ikin, di acara-acara Gus Ikin, ada hal yang dibahas, ada hal yang dibicarakan ya Gus, mengenai topik-topik penting, hal-hal yang penting. Dan malam ini ada hal penting juga yang akan dibahas oleh Gus Ikin. Apa itu Gus? Ilmu gendam. Dunia mistik. Dunia mistik, ilmu gendam. Nah, ilmu gendam ini adalah ilmu yang sulit diterima oleh akal sehat Gus. Jadi gendam itu tinggal nyolek dikit, citik gitu, sudah nggak sadar ya Gus ya. Nah, sekarang kita akan bahas ilmu gendam itu dengan ahlinya. Ahlinya itu adalah Gus Ikin tentunya Gus. Gus Ikin juga punya ilmu gendam kan? Ada. Nah, jadi punya. Sekarang gini, kita akan bahas secara mendetail lagi. Gus Ikin, sebetulnya ilmu gendam itu ilmu yang digunakan untuk apa sih Gus sebetulnya ilmu gendam itu? Pada dasarnya itu. Begini Abah Roni. Niku ceritane. Ilmu gendam niku wonten kalih. Kanggo kebagusan nggih wonten. Kadang gadah ilmu gendam niku kadang didamel keburukan. Oh, gitu nggih. Tergantung orangnya nggih Gus. Nggih, tergantung orangnya sing gadah niku. Oh, ngeten to. Berbicara soal ilmu gendam Gus, ilmu gendam ini kan tidak hanya berpusat di satu daerah, di semua wilayah, hampir di seluruh Nusantara maupun di luar negeri ya Gus. Ilmu gendam ini ada. Nah, kira-kira sumbernya ilmu gendam itu awalnya seperti apa Gus? Kan Gus Ikin ini sebagai ahlinya, sumbernya dari mana Gus dulu Gus? Ceritane Abah Roni. Asal usule sing gadah ilmu gendam niku tiyang kalih. Oh, tiyang kalih nih Gus. Nanti riyen niku. Namanya siapa Gus? Bapak Adam Kodim, Mas Wanto bukan? Nggak nyebut nama ya. Niku cuma kula niku ngeten ilmu gendam niku sing gadane asal usule tiyang kalih. Tiyang kalih. Berhubung niku riyen wong peguron niku mesti nggih gadah. Sebangsa niku ilmu sirep. Ilmu sirep Gus. Jadi digunakan untuk nyerep ya Gus ya. Tujuannya. Terus Gus, kalau misalnya ilmu gendam itu digunakan untuk hal yang baik misalnya, hal baiknya seperti apa Gus kalau gendam misalnya Gus? Ngeten apa Roni? Sebab ilmu gendam niku kanggo perang nggih saged. Oh, buat perang nggih Gus? Nggih saged. Oh, nggih. Saged didamel nurokno tiyang kados musuh napa mawon. Nggih saged. Buat apa istilahnya? Nyerep mbok nom gitu bisa nggih Gus? Nggih saged. Tema tujuane damel sae. Nah, gini pemirsa, kita keluar sedikit dari topiknya. Malam ini kita sengaja tidak pasang sponsor, nah, ya kan? Karena ini topik spesial nih Gus. Tapi kita pasang bunga warna ungu. Nah, ungu itu lambang apa Gus?
lambang keindahan, lambang keindahan, kesuburan. nggih, kerondoan kuwi, bukan? Boten. Boten, boten. Jadi bunga ini sengaja kita pasang malam ini biar apa ya, aura romantisme itu ada nggih Gus. Nah, jadi Gus Ikin malam ini sengaja tidak memanggil, sebetulnya banyak ya Gus yang mau jadi sponsor ya Gus. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi Gus Ikin ini menolak. Kan mawon. Khusus malam ini menolak. Kemampuannya mawon. Nah, niki Gus Ikin pasang bunga ini. Ini pesanan Gus Ikin ini Gus. Pesan dari mana Gus? Gedangan apa dari Madiun apa? Dari Madiun. Dari Madiun ini. Nah, cukup dari situ dulu. Nah, sekarang kita kembali ke gendam. Nah, sekarang gini Gus. Gendam itu kalau belajar ilmu gendam syaratnya berat apa enggak Gus? Ngeten apa Roni? Nggih. Nek masa syaratnya itu di puasa. Puasanya berapa bulan Gus? 1 bulan. 1 bulan aja ya, cukup ya? Cukup. Gak usah makan, gak usah minum 1 bulan. Ya makan seperti puasa bulan Ramadan. Jadi kalau ada adzan makan gitu ya? Iya. Oh gitu. Makan. Nah terus kalau misalnya ilmu gendam itu dipelajari, kira-kira pantangan apa yang nggak boleh dilakukan Gus? Pantangannya ini tuh ngeten apa Roni? Nggih, ya napa? Mboten asal misale ngrusak bojone tiyang. Maksudnya ngerusak iku ana bojone wong di antemi gitu bukan? Oh, boten. Ya napa Gus? Maksudnya pager ayu niku. Oh, nggih. Mboten asal. Oh, boten asal. Itu Dadi yang ngerusak misale ngerusak niku pager ayu. Ilmune niku ilang setahun. Oh, ngeten Gus. Nah gini Gus, sekarang mungkin teman-teman pemirsa di studio maupun di seluruh Nusantara ya, maupun di luar negeri, karena ini penontonnya ada yang di Singapura Gus, di Malaysia, di Bangladesh, Vietnam, Myanmar, ini banyak Gus. Bahkan kemarin ada teman dari Amerika itu, dari Eropa itu pada nanya, ini kok bagus sekali. Nah Gus Ikin, ini Gus, ada pertanyaan dari Myanmar Gus. Ini dari teman dari Myanmar, namanya Cui Lan Seng. Nah, ini Gus. Ini pertanyaan gini, ini bahasa Myanmar Gus, tapi sudah diterjemahkan. Ini Master Cui Lan Seng ini pernah belajar gendam. Nah, pernah belajar ilmu gendam. Sudah puasa 1 bulan Gus. Terus saat praktek ada orang didemek Gus dari belakang. Ceduk gitu Gus. Ayo tidur. Ternyata dia nggak tidur Gus. Orang yang disentuh itu, didemek itu nggak tidur Gus. Malah marah-marah. Berarti ada yang salah dengan yang dipelajari. Itu salahnya di mana Gus menurut Mr. Cui Lan Seng ini? Masih heran sampai sekarang sudah trauma Gus, gak puasa lagi. Gimana Gus? Ngeten apa Roni nggih. Ya napa Gus? Ngoten niku tiange waktu lampah. Awake niku kirang bersih. Dadi ngoten mboten mantep sik kurang. Asal niku. Dadi niku cara ngoten ilmune mboten sampurna kasihan. Nggih. Ngoten lho. Nggih. Niku gagale niku ngoten. Oh gitu ya. Jadi buat Mr. Cui Lan Seng, saya mau ngomong bahasa Myanmar nggak bisa Gus ya. Mudah-mudahan ada yang terjemahkan. Nanti gini, berarti Mr. Cui Lan Seng ini harus membersihkan hati nuraninya dulu ya Gus. Ya, jadi nanti baru belajar lagi. Kalau memang nanti masih ada kesulitan, Mr. Cui Lan Seng bisa ke Indonesia, ke Surabaya, ke Waru, ke Ngingas, ke Gus Ikin. Langsung gitu Gus. Nanti alamatnya nanti di akhir acara nanti. Terus ini juga ada pemirsa pertanyaan lagi Gus. Pertanyaan dari dalam negeri nih Gus. Pertanyaan dari dalam negeri Gus. Dari Atambua. Dari Atambua nih Gus, dari Indonesia Timur Gus. Namanya Mas Kodim Kodam. Nah, Mas Kodim Kodam.
ini mau belajar ilmu gendam Gus. Tapi sampai sekarang belum menemukan guru yang tepat. Kira-kira Gus Ikin siap nggak menggembleng Mas Kodim Kodam ini supaya bisa gimana? Ilmu gendam niku kang gendam nopo maksudnya nopo kangge kebaikan apa? Nah ini ada. Dia ingin belajar ilmu gendam itu untuk menyerap orang satu kampung. Nah itu Gus. Gimana Gus? Ngeten Pak Roni. Nggih. Wong ngoten niku kan kemampuane niku nggih mboten sak kampung niku jelas mboten kuat. Oh, ngeten Gus. Maksudnya tiyang 100 atau kali 100 nggih tasik saged. Kalau menurut Mas Kodim Kodam ini satu kampung itu kampungnya Mas Kodim Kodam ini ya jumlahnya 11.000. Mboten saged. Mboten saged iki Gus. 11.000 apa? 11.000 orang Gus. Nggih, mboten saged. Ningali kemampuan ini. Mas Kodim Kodam kalau jumlahnya terlalu besar ini kurang kuat gitu Gus. Nggih. Paling yang tidur paling 2-3 orang, yang lain malah nggak bisa tidur yang lainnya Gus. Ya begitulah jawabannya Mas Kodim Kodam dari Atambua Gus. Atambua itu sebelah timurnya Papua Gus. Ya Atambua itu. Di situ ada perempatan, belok kanan sedikit, nah di situ Atambua Gus. Nah sekarang Gus, pertanyaan yang ketiga. Nah ini datang dari Haji Wanto, Pak Haji Wanto Gus. Ini Pak Haji Wanto ini pernah digendam Gus. Pengalamannya beliau ini pernah digendam, tapi beliau itu bisa melawan. Bisa melawan ilmu gendam. Sampai-sampai yang menggendam Haji Wanto itu tidur malah tertidur yang menggendam itu. Nah menurut menurut Haji Wanto ini kira-kira apa, ada unsur apa di dalam tubuhnya Mas Haji Wanto ini sehingga yang menggendam itu kalah gitu. Menurut terawangan yang Gus Ikin ngeten Pak Roni. Manit yang gendam. Ngoten niku kan delok ilmune tiyang. Nggih. Cara ngono yonine. Yoni nggih Gus. Nah yonine sing gendam wau berarti tasikno. Ngoten. Nggih. Ditasik enem, ati sing malah sebalike sing gendam niku kemampuane nggih. Ilmune tiyange nggih sik yonine rada tuwa. Rada tua. Berarti Mas Haji Wanto ini yonine tuwa nggih Gus. Nggih. Terus gini Gus. Soal ilmu gendam sudah dibahas panjang lebar gitu Gus. Jadi teman-teman yang dari luar negeri sempat bertanya, teman-teman dari Singapura juga sempat ada pertanyaan ini. Dari Singapura juga banyak Gus yang nonton acara kita Gus. Terima kasih teman-teman dari Singapura, dari Malaysia, Gus, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, terima kasih. Di Amerika, Eropa, Afrika, terima kasih sudah memberikan perhatian ke Gus Ikin. Nah nanti Gus Ikin ini tidak hanya menampilkan tontonan, Gus, tapi juga ingin memberikan solusi dari permasalahan dan menambah pengetahuan Gus. Nah nanti teman-teman dari semua benua bisa datang ke Surabaya, Gus, Gus. Bunganya bagus Gus. Terus gini Gus, ini Gus, ada beberapa orang yang masuk ke email kita, yang masuk ke studio kita, baik lewat SMS, itu email tadi maupun WhatsApp, Messenger dan lain-lain, itu banyak sekali Gus. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, waktu kita kan nggak cukup Gus untuk menjawab semua itu Gus. Nah sekarang gini, seandainya teman-teman ini, orang-orang ini mau bertanya langsung ke Gus Ikin, pengen bertatap muka, kayak siapa sih Gus Ikin ini, kayak siapa sih orang yang terkenal ini, orang yang hebat ini. Nah kira-kira Gus Ikin itu kediamannya di mana? Kediamannya tempat tinggalnya Gus Ikin tempat itu. tinggal
Ingas Utara, Nggih. RT 7 RW 2, Kainan, Warkop Ijo Royo, Sepalai Penjahit, Gang Buntu. Penjahit Gang Buntu nggih, Gus. Nggih, ngaler. Maksudnya penjahit Gang Buntu. Ngalor. Gang Buntunya Ngalor, Lompongan. Iya. Oh iya, itu Kulon Gang Buntu. Penjahit persis. Oh nggih, persis. Nggih. Nggih. Terus Gus. Kalau sebelah selatannya Gus. Tanya siapa Gus? Utara. Sebelah utara tanya siapa Gus? Tanya ane Warkop Ijo Royo. Oh, Royo. Pak Kiono. Pak Kiono. Terus ngene sebelah timur, Nggih. Kidul Lembong, Warkop Pak Koiron, jualan bensin. Jualan bensin. Sebelah selatan, Warkopnya Bon Jopi, Bu Maria. Di sebelah barat, puncaknya Ibu Siti. Tak enak, manis, harganya murah. Tanya situ mana rumahnya Mbak Kin atau Mbak Anom atau Guskin. Guskin. Ada lagi sebelahnya Pak Barat, lontongnya Pak Soki, lontong balap. Enak sekali, harganya murah. Tanya kepada Bapak Soki, rumahnya Mbak Kin atau Mbak Anom, rumahnya Guskin. Tanya lagi warkopnya Pak Agus RT sebelah barat. Tanya pada Mbak Kin atau Mbak Anom, Guskin, beli apa saja ke warkopnya Pak Agus. Ada ya Gus ya? Ada. Beli apa aja ada ya? Semua ada. Iya ya, spare part, sepeda motor ada. Ada. Oh iya memang luar biasa sekali. Gini Gus, teman-teman tentu sangat berterima kasih Gus. Ya itu tadi, dengan adanya acara ini malam ini, nah, ya kan, kebingungan mereka, ketidaktahuan mereka soal ilmu gendam sudah terjawab, Gus, dengan penjelasannya Gus Ikin. Nah, sekarang supaya ilmu itu, pengetahuan itu semakin lengket di benak mereka teman-teman ini, kan perlu disiram dengan doa Gus. Nah, jadi Gus Ikin saya mohon untuk bisa mendoakan seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, luar Pulau Jawa dan sekitarnya, supaya tidak tergendam. Atau pokoknya doa seputar gendam gitu ya. Ya, enggak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Ibrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kula nyuwun Gusti Allah, tiyang sa Indonesia, tiyang sa alam dunya, tiyang sa alam jagat raya, tiyang sa alam dunia, nyuwun Gusti Allah sanpari aman, tenang, tentrem, sanpari selamat, mboten wonten kena alangan gendam sedaya. Amin. Kula nyuwun Amin. Gusti Allah sampeyan kabulaken donga kula. Amin. Supados tiyang salam donya, sa Indonesia, salam jagat, salam luar negeri, salam jagat raya. Nyuwun Gusti Allah sanpari slamet, aman, boten kena gendam. Amin. Barang sing kula sampeyan sing krekaken Gusti Allah. Amin. Paling donya akhirat, donya dunia, donya akhirat, donya dunia, donya negara Indonesia, pari aman, tenang, tentrem. Barang sing kula sampeyan sing krekaken, barang gendam sampeyan anjurna ya Allah. Alhamdulillah.
ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum. Doa Gus Ikin ini sangat menyentuh hati. Air mata saya keluar Gus, banyak Gus. Ya, saya terharu sekali. Mungkin bukan cuma saya yang begini nih, mungkin teman-teman di seluruh Nusantara, di dunia luar negeri, dunia Indonesia gitu Gus. Dunia pokoknya dunia sekitar pun mungkin banyak yang meneteskan air mata kalau mendengar doanya Gus Ikin. Nah, teman-teman di dunia luar negeri, di dunia Nusantara semua, guys, terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai selesai, sehingga tidak ada salah paham, gagal paham atau menyalahkan paham. Oke, Gus Ikin, terima kasih banyak sudah memaparkan seputar ilmu gendam malam ini. Nah ya, jadi sudah saatnya kita pamit Gus. Ya. Monggo Gus, kita pamit bareng-bareng Gus. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.